Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan ekologi umum yang ketiga. PPT-nya kelihatan kan ya? Iya Bu, kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke, jadi untuk materi minggu ketiga kali ini kita akan membahas tentang konsep materi dan energi. Jadi ini yang slide pertama, ini tentang pengertian dan ruang lingkup ekologi. Jadi materi dan energi itu ada di antara komponen biotik dan juga biosistem. Kemudian contoh dari komponen biotik itu ada gen, kemudian ada sel, ada jaringan, ada organ, organisme, populasi, dan komunitas. Sedangkan biosistem itu sistem dari komponen biotik. Jadi ada sistem gen, kemudian ada sistem sel, sistem jaringan, sistem organ, sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas atau yang sering disebut dengan ekosistem. Jadi definisi materi dan energi itu apa sih? Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan juga dia menempati ruang. Kemudian untuk energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menghasilkan beberapa perubahan bentuk materi. Nah, ini ada tentang aliran energi dan materi. Jadi tadi energi sudah saya jelaskan bahwa yaitu merupakan suatu bahan yang menyebabkan organisme mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja. Contohnya seperti energi dari matahari yang digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, kemudian juga digunakan hewan dan juga manusia. Nah, ini di slide ada piramida makanan di mana ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Jadi di dalam suatu ekosistem itu jumlah pihak produsen yang di bawah ini, di bawah piramida, ini akan jauh lebih banyak daripada jumlah konsumen. Atau kalau lebih diperinci begitu ya, produsen ini lebih banyak dari konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 1 ini lebih banyak daripada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 itu lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Jadi keadaan ini digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Bentuk piramida makanan ini akan selalu bersifat tetap. Jadi apabila produsen berkurang, produsen yang paling bawah ya. Jadi apabila produsen berkurang, konsumen tingkat 1 juga akan berkurang dan seterusnya. Jadi bentuk piramida ini menggambarkan komposisi rantai makanan yang jika semakin ke atas, maka masanya itu akan semakin kecil. Nah, hal ini itu terjadi agar ada keseimbangan di dalam suatu ekosistem. Jadi kalau contohnya ya, produsen yang paling bawah itu seperti yang sudah pernah saya bahas di perkuliahan sebelumnya, itu contohnya seperti tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan itu merupakan produsen yang menerima sumber energi dari matahari. Kemudian tumbuhan menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, dalam proses tersebut, tumbuhan itu memakai energi dari matahari, karbon dioksida yang ada di udara. Makanya itu tumbuhan digolongkan dalam tingkat trofik pertama. Kemudian untuk konsumen 1 itu contohnya hewan-hewan herbivora, jadi hewan-hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, kemudian kelinci, dan lain sebagainya. Pokoknya semua jenis hewan tipe herbivora itu masuk di konsumen tipe 1. Kemudian di konsumen tipe 2 itu ada para hewan yang sifatnya karnivora atau dia pemakan daging. Itu contohnya seperti ular, kemudian serigala, dan lain-lainnya juga yang sifatnya dia memakan daging. Jadi di konsumen 1 ini kan didominasi oleh jenis herbivora, kalau di konsumen 2 ini didominasi oleh jenis karnivora. Kemudian yang terakhir, yang di paling ujung ini konsumen 3, ini berada pada tingkat tertinggi di piramida, ini merupakan hewan yang memakan tipe-tipe hewan yang sifatnya karnivora, yaitu contohnya elang. Jadi elang itu ada di tingkat trofik piramida makanan yang paling tinggi.
Kemudian ini ada bagian mengenai hubungan antar komponen di dalam ekosistem. Jadi bisa dilihat ya, yang panah warna coklat ini menjelaskan tentang siklus materi, sedangkan panah merah putus-putus ini menjelaskan tentang arus energi. Jadi ada produsen, ada konsumen satu, ada konsumen dua, dan ada konsumen tiga. Jadi produsen ini memperoleh energi dari matahari dan juga bahan-bahan materi nutrisi yang ada di tanah, sehingga produsen ini bisa melakukan atau bisa memproduksi makanannya sendiri. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen tipe 1 atau hewan-hewan yang bertipe herbivora. Kemudian herbivora lanjut ke karnivora atau konsumen tipe 2 dan lanjut lagi ke konsumen tipe 3 yaitu omnivora. Contohnya tadi elang tadi ya. Nah, kemudian jika produsen atau tanaman ini mati, kemudian konsumen tipe 1 ini juga mati, konsumen tipe 2 dan tipe 3-nya pun mati, maka akan dirombak atau dilakukan transformasi oleh dekomposer yang nantinya dekomposer ini akan menghasilkan bahan-bahan organik yang akan digunakan oleh tanaman untuk memproduksi makanannya kembali. Jadi kalau produsen ini dimakan oleh makhluk hidup lain, maka terjadi perpindahan makan dari produsen ke hewan tersebut. Nah, hewan yang memakan produsen ini disebut konsumen. Jadi konsumen itu memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh produsen. Kemudian dekomposer atau nama lainnya itu pengurai ya. Mereka ini merupakan organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Jadi dekomposer ini nanti menguraikan zat organik menjadi zat anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen atau tanaman. Nah, tanaman ini sifatnya autotrof ya. Jadi berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan berasal dari kata tropicus atau yang artinya menyediakan makan. Jadi komponen autotrof atau organisme yang bersifat autotrof ini dimaknai sebagai organisme yang membuat makanan sendiri dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari. Kemudian kalau untuk konsumen satu, konsumen 2, dan konsumen 3 ini dia sifatnya heterotrof, jadi organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Dan yang terakhir yaitu ada dekomposer atau pengurai, jadi dia merupakan organisme yang merupakan bahan organik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Kemudian selanjutnya yaitu hukum yang menjelaskan tentang tingkah laku energi. Jadi yang pertama ada hukum termodinamika 1 atau hukum konservasi energi di mana dia mengatakan bahwa energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Contohnya yaitu cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini merupakan suatu bentuk energi yang dapat diubah menjadi panas. Kemudian hukum yang kedua yaitu ada hukum termodinamika 2 atau yang sering disebut hukum entropi. Jadi dia mengatakan bahwa ada sebagian energi yang hilang selama terjadi transformasi energi. Jadi energi yang hilang dalam bentuk panas dan tidak dapat dimanfaatkan lagi disebut dengan entropi. Kemudian aliran energi yang ada di alam itu diawali oleh sinar matahari yang memancarkan energi cahaya dan ditangkap oleh tumbuhan untuk kemudian nantinya diubah menjadi energi kimia atau bahan makanan melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini yang melakukan produsen ya atau tanaman yang organisme yang bersifat autotrof tadi. Kemudian ini ada bagan pertukaran energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Jadi produsen ini akan dimakan oleh konsumen, kemudian nanti ketika ada konsumen yang mati atau produsen yang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Jadi organisme-organisme yang mati itu akan dimakan dan diuraikan oleh dekomposer sehingga nantinya akan bisa digunakan oleh produsen kembali untuk
memproduksi makanan. Ini penjelasannya bagan yang tadi. Jadi bagan tersebut menunjukkan bahwa energi yang diperoleh dari luar ekosistem akan hilang dalam bentuk energi panas melalui proses respirasi. Aliran nutrisi dimulai dari pengolahan nutrisi anorganik menjadi nutrisi organik oleh produsen ini tanaman ya, dan kembali lagi menjadi nutrisi anorganik melalui proses penguraian. Sehingga aliran nutrisi cenderung membentuk siklus nutrisi di dalam ekosistem dengan hanya sebagian kecil nutrisi yang mengalami ekspor maupun impor. Kemudian selanjutnya yaitu rantai makanan. Jadi rantai makanan itu perpindahan energi makanan dari autotrof atau tumbuhan melalui suatu seri organisme yang memakan dan dimakan. Nah, semakin pendek rantai makanan atau semakin dekat organisme ke pangkal rantai makanan, maka semakin besar pula energi yang tersedia untuk populasi. Nah, ini contoh dari rantai makanan ya. Jadi ada produsen ini tanaman, kemudian dimakan oleh konsumen satu, di sini konsumen satunya tikus, kemudian tikus ini nantinya akan dimakan oleh ular, yang ular ini merupakan konsumen dua, kemudian konsumen dua akan dimakan oleh elang, di mana elang ini merupakan konsumen tiga. Nah, terakhir ketika elang ini mati, maka dia akan diuraikan oleh si dekomposer ini. Jadi dekomposer ini menguraikan bahan-bahan organik yang sudah mati sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Tanaman ini nantinya akan memproduksi makanan untuk dirinya sendiri. Kemudian ini contoh rantai makanan yang ada di laut. Jadi ada fitoplankton itu yang nantinya akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini akan dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang nantinya akan dimakan oleh ikan besar. Nah, ini contoh dari rantai makanan yang ada di ekosistem kita. Kemudian selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi ada beberapa rantai makanan yang menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu dinamakan jaring-jaring makanan. Kemudian ini yang terakhir yaitu tentang tingkat trofik. Jadi tingkat trofik ini merupakan urutan organisme di dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Jadi yang paling bawah itu ada trofik tingkat 1 yang diisi oleh produsen, kemudian ada trofik tingkat 2 yang diisi oleh konsumen 1, dan sebagian besar ini adalah hewan tipe herbivora. Kemudian di trofik 3 itu merupakan konsumen 2, di mana dia merupakan hewan-hewan karnivora. Dan di trofik 4 ada tipe konsumen 3, di mana dia merupakan tipe hewan yang bersifat omnivora. Jadi berdasarkan tingkat trofik, organisme di dalam ekosistem dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat trofik pertama, ini merupakan semua organisme produsen, di mana produsen itu merupakan semua jenis tumbuhan hijau yang dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian di tingkat trofik kedua, itu merupakan semua organisme yang bersifat herbivora. Jadi semua herbivora itu membentuk tingkat trofik kedua. Kemudian di tingkat trofik ketiga itu merupakan semua organisme yang berstatus sebagai karnivora. Kemudian di trofik keempat itu merupakan organisme yang berstatus sebagai karnivora juga. Dan tingkat trofik kelima itu merupakan semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau dekomposer. Nah, ini macam-macam piramida ekologi. Jadi ada 3 ya jenis piramida ekologi yang ada di ekologi. Yang pertama yaitu ada piramida jumlah. Jadi piramida jumlah ini merupakan jumlah organisme yang berada di suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofinya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya ya, ini piramidanya itu isinya adalah jumlah. Jadi 10.000 padi, kemudian 250 ulat,
50 emprit, dan 10 lipan. Nah, 10, 50, 250, dan 10.000 ini merupakan jumlah organisme yang ada di suatu daerah tertentu. Makanya dinamakan piramida jumlah. Kemudian selanjutnya ada piramida biomasa atau piramida berat, di mana dia merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofi dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Jadi yang pertama ini produsen itu jumlahnya ada 1.000 kg, kemudian konsumen primer ada 100 kilo, konsumen sekunder ada 10 kilo, dan yang terakhir konsumen tersier ada 1 kilo. Kalau tadi jumlahnya, kalau sekarang itu taksiran berat dari masing-masing organisme. Jadi misalkan kalau tadi ya produsen itu jumlahnya 1.000 padi gitu. Nah, ditaksir beratnya itu mencapai 1.000 kg. Kemudian 250 ulat yang di slide sebelumnya ya 250 ulat. Nah, kalau di piramida biomasa itu kisarannya taksiran beratnya sekitar 100 kg. Jadi kalau piramida jumlah itu jumlah organismenya, kalau piramida biomasa itu isinya taksiran berat dari organismenya. Kemudian yang terakhir itu ada piramida energi. Jadi dia merupakan gambaran banyaknya energi yang tersimpan sebagai senyawa organik atau senyawa bahan makanan yang nantinya akan digunakan. Jadi di paling bawah produsen itu contohnya kalau misalnya piramida energi jumlahnya 10.000 kilokalori. Kalau konsumen primer ada 1.000 kilokalori, konsumen sekunder ada 100 kilokalori, dan yang terakhir konsumen tersier itu ada 10 kilokalori. Jadi 10.000 kilokalori, 1.000 kilokalori ini merupakan gambaran energi yang nantinya tersimpan sebagai senyawa organik atau senyawa bahan makanan. Jadi ada 3 ya tadi jenis atau macam-macam piramida ekologi. Ada piramida jumlah, itu menjelaskan tentang jumlah organismenya. Kemudian ada piramida biomasa atau berat, itu menjelaskan tentang taksiran dari berat organismenya. Dan yang terakhir ada piramida energi, dia merupakan gambaran dari banyaknya energi yang tersimpan sebagai senyawa organik. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi piramida ekologi itu adalah gambaran susunan antartrofik berdasarkan kepadatan populasi, kemudian berdasarkan berat keringnya, maupun berdasarkan kemampuan menyimpan energi pada setiap tingkatan trofiknya. Kemudian struktur trofik ini dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Kemudian piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Oke, jadi itu materi hari ini tentang materi dan energi. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Hai gengs. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Berarti itu dari padi ke tikus ke ular sampai ke elang itu kembali lagi ke padi berarti ya, Bu? Iya, jadi piramida ekologi tadi ya yang paling bawah itu produsen ya. Produsen itu tanaman, kemudian dimakan oleh konsumen tipe 1. Konsumen tipe 1 tadi hewan apa? Tikus. Ya, hewan herbivora ya, yang memakan tumbuhan, karena produsen kan tumbuhan. Kemudian dimakan oleh konsumen tipe 2, itu dia yang bersifat karnivora. Jadi konsumen tipe 2 ini nantinya dia akan makan konsumen tipe 1. Kemudian yang di paling atas itu konsumen tipe 3, itu contohnya elang. Lah nanti kalau elang ini mati, dia akan dirombak oleh dekomposer menjadi zat organik yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan lagi. Jadi muter aja gitu, dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi dekomposer itu kayak juga organisme hidup kayak belatung gitu ya, Bu? Iya, jadi apa namanya dekomposer atau pengurai itu kayak contohnya ada bakteri, ada jamur, kemudian cacing yang ada di tanah.
Jadi dia memakan bangkai-bangkai dari konsumen 1, 2, 3 yang sudah tidak terpakai, kemudian mereka rombak jadi zat organik yang bisa dimanfaatkan lagi. Termasuk belatung tadi ya, belatung kan biasanya juga makan apa sih namanya bangkai hewan kayak gitu. Jadi nanti mereka akan menguraikan zat yang ada di konsumen 1, 2, 3 yang sudah mati tadi menjadi zat organik lagi yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Gitu. Gimana, Bu. jelas nggak? Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Nurul? Gimana, ada pertanyaan lagi? Belum ada, Bu. Tadi agak hilang-hilangan soalnya, Bu. Apanya, suaranya? Iya, di saya gini, Bu. Agak error wifi-nya tadi, Bu. Maaf, Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti saya share kok materinya sama rekamannya ini nanti juga saya masukkan ke Classroom. Iya, Bu. Tapi udah paham ya, kalau soal yang rantai makanan tadi paham nggak? Ya, alhamdulillah. Paham, Bu. Oh, oke. Oke. Gimana, sudah? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada, Bu. Oke. Kalau gitu saya akhiri ya. Ya, Bu. Oh, tunggu bentar. Ya, oke. Saya tutup. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga tentang konsep materi dan energi, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di jam yang sama, masih tetap daring ya, kayak gini menggunakan Google Meet dan Classroom. Oke, semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Dan ditutup dulu, mau saya foto. Iya, Bu. Soalnya Ainun nggak ada kan? Iya, Bu.